Oke, kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan job analisa. Slide kedua, di sini ada alur pembuatan job analisa. Saya buat sederhana agar teman-teman mudah memahami alur bagaimana melakukan job analisa. Dalam melakukan job analisa, kita harus mengetahui dulu apakah jabatannya itu sudah ada sebelumnya atau akan dibuat jabatan baru. Untuk jabatan yang sudah ada sebelumnya, kita dapat melakukan wawancara, observasi, dan studi literatur untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam melakukan job analisa. Wawancara ini dilakukan dengan cara kita mewawancarai karyawan yang menduduki jabatan tersebut. Kita bisa meminta informasi, menggali informasi terkait hal-hal yang dibutuhkan dalam job analisa seperti tanggung jawab utamanya, uraian tugasnya, kualifikasi, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa lakukan observasi sebagai untuk menambah informasi tambahan jika dalam wawancara itu kita tidak temukan. Observasi juga bisa dilakukan untuk melengkapi data-data yang kita lakukan dalam wawancara. Kemudian studi literatur untuk menambah referensi. Kita bisa menggunakan job desk yang lama atau sebelumnya untuk membandingkan apakah ada tugas dan tanggung jawab baru atau ada yang dikurangi. Kemudian kita bisa juga menggunakan Google dengan mencari dengan mengetik job desk jabatan A misal. Bisa juga dengan menggunakan Workable. Workable adalah salah satu situs yang memberikan kemudahan bagi teman-teman HR untuk referensi untuk mengetahui apa saja yang menjadi tugas dari satu jabatan. Untuk Workable sendiri itu kita bisa akses dengan cara seperti ini. Kita ketik Workable Job Desk, kemudian kita scroll ke bawah sampai menemukan 1000 lebih job description template. Nah, di sini Workable menyediakan template dari berbagai bidang. Sini ada accounting dengan berbagai jabatannya, kemudian finance dan seterusnya. Coba kita ambil sampel saja untuk jabatan. Kita ambil jabatan sales ya. Kita ambil jabatan sales sebagai sampel sebentar. Kemudian untuk jabatan baru, karena ini baru akan diadakan, maka dapat kita lakukan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan jabatan tersebut dengan cara menggunakan fasilitas dari Google atau dengan menggunakan Workable. Kemudian setelah mendapatkan data dari jabatan yang sudah ada atau jabatan yang baru, kemudian kita isi di formulir job analisa. Di dalam formulir job analisa ini ada unsur-unsur, ada komponen tanggung jawab utama, uraian tugas, kualifikasi jabatan atau syarat jabatan, dan seterusnya. Untuk kali ini saya sudah sediakan form analisa jabatan sehingga teman-teman bisa tinggal mencetak atau memprint. Jadi hasil pengambilan data job analisa itu bisa langsung dituangkan ke dalam formulir ini. Coba kita ambil contoh jabatan sales sebagai praktek. Sales tanpa langsung kita lewati saja bawah langsung, karena ini tergantung dari perusahaan teman-teman. Departemen misal penjualan. Misalnya tugas dan tanggung jawab utamanya itu untuk bagian sales, untuk jabatan sales adalah melakukan prospek ke customer. Itu tanggung jawabnya. Nanti kita coba uraikan. Kita tulis dulu yang pertama tugas dan tanggung jawabnya dulu. Misalnya di sini ada 3, melakukan prospek customer, kemudian membuat laporan database customer, kemudian
tanggung jawab tugas yang ketiga itu melakukan proses penjualan kepada customer. Misalnya seperti ini. Nah, dari tugas tanggung jawab ini, masing-masing tugas ini harus kita uraikan langkah-langkah kerjanya, yang biasa disebut uraian pekerjaan. Misalnya dalam melakukan prospek customer, yang pertama adalah kita uraikan membuat daftar customer yang akan dihubungi. Kemudian melakukan komunikasi offline atau online kemudian yang ketiga menawarkan produk perusahaan kepada customer. Nah, selanjutnya tugas kedua membuat laporan database customer. Ini membuat laporan database customer, kita asumsikan saja bahwa semua customer yang telah dikunjungi oleh sales dan telah ditawarkan produk perusahaan. Yang pertama dalam membuat laporan database customer adalah mengisi identitas customer yang telah dikunjungi. Kemudian mengisi produk yang diinginkan customer, mengisi status penjualan untuk setiap customer. Misalnya seperti ini. Mengisi status penjualan untuk setiap customer. Misalnya sementara sudah di prospek, kemudian lanjut hot prospek, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, dari sini kita bisa tambahkan lagi 4 melaporkan memberikan laporan database ke supervisor, misalnya ke atasan langsung, ke supervisor. Nah, kemudian yang ketiga melakukan proses penjualan kepada customer, melakukan jadwal pertemuan. Misal dia jualan mobil, pertemuan di dealer. Kemudian membantu kelengkapan administrasi customer. Yang terakhir adalah melakukan penyerahan kendaraan. Misal seperti itu. Kemudian selanjutnya di bagian bawah level golongannya, misalnya di sini levelnya untuk sales itu staff, kemudian
untuk golongannya golongan 1A atau golongan 1. Nah, sistem golongan ini kita bisa tahu ketika kita sudah mempelajari sistem, struktur, dan skala pengupahan. Di situ akan muncul penggolongan dan level jabatan berdasarkan analisis jabatan metode compensable factor. Teman-teman bisa lihat di video menyusun struktur skala upah yang saya buat. Di situ teman-teman bisa memahami bagaimana sistem penggolongan yang saya maksud. Kemudian pendidikan minimal SMA sederajat, sertifikasi training mungkin untuk sales di awal itu tidak ada, pengalaman kerja 0 sampai minimal 1 tahun. Kompetensi kerja itu bisa soft skill dan hard skill. Misalnya komunikasi, kompetensi kerjanya mampu berkomunikasi dengan baik, kemudian teknik negosiasi, pengetahuan produk, selling skill, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa isi sesuai dengan analisa jabatan yang teman-teman lakukan di masing-masing perusahaan. Nah, kalau misalnya di sini kita butuh kondisi fisik, jenis kelamin, misal laki-laki, perempuan bisa. Kalau untuk teknisi, untuk jabatan teknisi mungkin di sini laki-laki ya, atau ada jabatan-jabatan tertentu hanya boleh diisi oleh syarat jabatannya itu perempuan. Umurnya misalnya maksimal 27 atau 30 tahun. Tinggi mungkin di sini tidak terlalu berpengaruh ya. Informasi lain ini bisa teman-teman isi jika ada informasi yang ingin ditambahkan, atau bisa juga ditambah dengan keterangan yang lain di sini. Oke, seperti itu proses analisa jabatannya. Sangat sederhana karena ini adalah bahan baku dari proses selanjutnya. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara membuat job deskripsi dengan menggunakan formulir job analisa. Oke, sekian cara melakukan job analisa atau analisa jabatannya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang tertarik dengan video ini dan ingin mendapatkan formulir analisa jabatan, malas membuat dari awal. Teman-teman bisa cek di bagian deskripsi bagaimana cara memperoleh form analisa jabatan tersebut. Nah, selain itu teman-teman bisa mendapatkan tidak hanya formulir analisa jabatan, saya juga akan memberikan materi HR manajemen secara keseluruhan, mulai secara end to end, mulai dari awal hingga akhir, bagaimana karyawan HR itu berperan dalam perusahaan. Jadi teman-teman akan mendapatkan PowerPoint tadi, step-step cara melakukan job analisa, formulir jabatan, formulir analisa jabatan, dan materi HR manajemen. Sekian video saya ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.